Di pasal yang keempat ini Imam Nawawi menyampaikan pada pasal ini disebutkan tentang taun atau kolera yang pernah menimpa negeri-negeri Islam. Ya. Maksud disebutkannya wabah ini adalah untuk memantapkan jiwa sabar dan ketahanan menanggung penderitaan. Untuk diketahui bahwa musibah yang menimpa sekarang kepada umat manusia sudah agak ringan dibanding dengan masa-masa lalu. Jadi di sini diceritakan ya, untuk menyemangati kita agar kita tetap sabar, agar kita tetap tawakal di dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi wabah. Kalau dulu itu tentang taun atau kolera, kalau sekarang virus corona. Nah, bagaimana sikap kita dalam menghadapi virus corona ini? Alhamdulillah Imam Nawawi telah memberikan jawaban bagi kita. Abul Hasan Al-Madaini menceritakan bahwa wabah taun yang besar di zaman Islam ada 5 kali terjadi. Ya. Jadi kalau sekarang itu virus COVID itu tidak seberapa kalau dibanding dengan taun atau wabah yang menimpa zaman-zaman dahulu. Ya. Jadi zaman Islam ini zaman dahulu pernah sampai 5 kali yang secara besar-besaran di dalam terkena wabah taun. Ya. Yang pertama taun Sirubah. Taun Sirubah ini di Madain pada masa Rasulullah SAW pada tahun ke-6 Hijriah. Ya. Jadi pada masa Rasulullah SAW pun pernah ada taun, pernah ada wabah. Jadi bukan sekarang saja. Ya. Dan kemudian yang kedua taun Amwas terjadi pada masa Umar bin Khattab di negeri Syam. Ya. Ketika itu telah meninggal dunia lebih kurang 25.000 orang. Ya. Ini pada saat pada masa Khalifah Umar bin Khattab ada wabah ya di negeri Syam. Itu yang meninggal sampai 25.000 orang. Dan kemudian yang ketiga wabah taun yang terjadi pada masa Ibnu Zubair, yaitu tahun 69 Hijriah, yaitu pada bulan Syawal. Ya. Pada masa yang paling gawat, rata-rata meninggal dunia 70.000 orang tiap-tiap hari selama 3 hari. Itu sekaligus. Ya. Ini pada masa Ibnu Zubair, ya, yaitu tahun 69 Hijriah. Sekarang 1441, berarti sekitar 1400 tahun yang lalu, ya, 1350 tahun yang lalu. Nah, ini terjadi pada bulan Syawal, yang mana masa yang paling gawat pada saat itu, ya, itu yang meninggal sampai 70.000 orang setiap harinya selama 3 hari. Nah, sampai Anas bin Malik kehilangan keluarga ketika itu sebanyak 83 orang anak cucu. Masya Allah. Nah, ini pada saat itu Anas bin Malik, ya, yang perawi hadis itu banyak sekali hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, itu kehilangan anak dan cucunya sampai 83 orang. Ya. Kemudian menurut riwayat lain 73 orang. Lalu Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq, ya, Abdurrahman ini putra dari Abu Bakar Siddiq, kehilangan keluarga sebanyak 40 orang anak cucu meninggal. Ini kena wabah. Ya. Kena wabah pada tahun 69 Hijriah. Kemudian keempat itu tahun Al-Fatayat.
terjadi pada bulan Syawal tahun 87 Hijriah. Dan yang kelima, pada tahun 131 Hijriah, terjadi mulai bulan Rajab, dan keadaan menjadi lebih parah lagi pada bulan Ramadan. Tahun tersebut sampai mencapai angka kurang lebih 1000 jenazah per hari yang harus diselesaikan. Kemudian keadaan sudah mulai membaik pada bulan Syawal. Pada tahun 50 Hijriah pernah juga terjadi taun di Kufah. Ketika itu meninggal dunia karenanya Al-Mughirah bin Syu'bah atau imam hadis terkenal. Nah, demikian yang diceritakan oleh Al-Madani. Masya Allah, dulu itu pernah terjadi wabah lebih parah daripada sekarang. Artinya sekarang kita harus tetap sabar, harus kuat, ya. Jangan sampai goyang akidah kita, ya. Jangan sampai putus asa. Karena wabah itu memang sudah beberapa kali terjadi. Ibnu Qutaibah di dalam kitabnya Al-Ma'arif menceritakan tahun-tahun yang terjadi pada masa-masa pertama sebagaimana yang diceritakan oleh Madain. Riwayatnya disebutkan dalam Al-Masmu'i. Di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa tahun Al-Fatayat dinamakan demikian karena tahun itu pada pertama kali banyak menyerang para wanita perawan. Jadi pada saat tahun Al-Fatayat ini yang sering yang jadi korban itu perempuan, gadis, ya. Tahun ini terjadi di Basrah, kemudian di Wasit, di Syam, dan di Kufah. Tahun ini disebut orang juga dengan tahun Al-Ashraf sebab banyak bangsawan yang diserang. Di dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa kota Makkah dan Madinah tidak pernah dihinggapi wabah taun. Sebenarnya masalah taun ini masih banyak penjelasannya secara panjang lebar yang dapat kita baca dalam kitab Syahrul Muslim wabillahi taufiq. Jadi di dalam kitab tersebut di dalam kitab Al-Ma'arif, ya, menceritakan bahwa tahun itu tidak pernah terjadi di Mekah dan Madinah. Kalau sekarang hampir semuanya kena, ya. Dari 200 negara lebih sudah kena. Jadi mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari virus Covid-19 yang menimpa dunia ini. Semoga dengan berkah Ramadan ini kita semua diselamatkan lahir dan batin. Nanti bulan Idul Fitri kita bisa kembali ke dalam fitrah, ya, kembali sebagaimana biasanya kita beraktivitas seperti biasa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.